Satu banggona-banggonanya Tante Joda, netizen yang bemoka pabibinya. Hari ini Tante Joda mau baka-baka podcast bersama banggona-banggona, ketua-ketua ormas dan ketua panitianya. Panitianya itu hari kita. Oh, bukan mewakili. Dan sekarang kita mau cerita-cerita masalah hikmah di balik pawai budaya. Jadi sini mungkin orang mau ceritakan selama mereka di sel ya. Kalau dibilang di sel toh pasti, karena kalau di lembaga itu pasti sudah ada di penjara. Iya, kalau di penjara itu pastinya sudah ada di lembaga. Tapi kayaknya sekitar berapa bulan itu? 4 bulan 18 hari, ada juga yang 5 bulan dan ada yang 4 bulan. Tapi sebelumnya itu alangkah bagusnya kalau kita perkenalkan dulu tamunya orang satu-satu supaya tidak tegang toh. Ya. Di sebelah saya Khalid Usman, biasa dipanggil Dodi. Pekerjaan pengacara. Perwakilan dari mana ke kita? Waktu itu saya kebetulan jadi salah satu wakil ketua umum yang membidangi hukum, HAM dan humas di lembaga adat lelaki tingkat pusat. Kalau di sebelah yang gagah ini, yang banyak cewek-cewek yang telepon toh selama dari saya. Perkenalkan, kalau saya Jebri Rembasa, salah satu juru bicara di kepanitiaan Pawai Budaya 16 Desember 2021 kemarin. Ya, kalau di sebelahku? Saya sendiri Nuryadin Meronda, biasa dipanggil Meron. Untuk di kegiatan pawai kemarin itu saya mewakili dari Laskar Lab. Oh, Laskar Lab. Laskar Lembaga Adat Tolaki. Itu hari gondrong saya lihat ya, baru. Jadi pas dia keluar dari Polda, mukanya dorang langsung ganteng. Cari suasana baru mungkin. Iya, auranya dorang langsung keluar tawa. Dan di sini kita mau cerita-cerita sedikit pengalaman-pengalamannya mereka di dalam. Toh mungkin Bapak Ali bisa dia ceritakan dari awal sampai ini, karena pawai budaya itu hari viral sekali sampai di pusat. Mungkin bisa cerita sedikit saja. Terima kasih Bunda Joda. Kalau saya secara pribadi dengan ditahannya saya di Rutan Polda dan di Propos Polda Sutra itu ada hikmah yang besar. Hikmahnya itu rasa syukur saya juga, sehingga saya ditahan. Ada semacam pelajaran besar tentang bagaimana lebih menuju kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, tentang bagaimana kita beragama ya, terutama pada saya agama Islam, bagaimana mengetahui tentang sholat, tentang sedekah. Banyak sekali pelajaran yang saya petik dari sana. Jadi banyak sekali kita pelajari di sini, Ya, selama di sana nih. Banyak sekali saya dapat hikmah di sana. Iya. Tapi kan saya penasaran juga sama kita, toh Kak. Itu hari kan kakak kalau saya tidak salah di Jakarta. Iya, saya waktu pawai itu lagi di Jakarta, tapi memang saya yang mengundang pertama. Tanggung jawab. Untuk membuat kegiatan pawai itu. Kita yang buat memang. Saya yang mengundang pertama lah untuk rapat kegiatan itu. Tapi memang di dalam rapat pertama itu sebenarnya tujuannya jelas. Selain menyampaikan bahwa budaya Tolaki, terutama tahu dan kadada seperti ini, dibungkus lebih rapi, lebih indah kelihatan, dan harapan saya waktu itu memang jelas bahwa dengan pawai itu punya nilai seni. Jadi kebudayaan dahulu Tamalaki mempunyai nilai seni ketika berbaris gitu. Sebagai pasukan dulu, sebagai namanya Tamalaki dulu itu memang harus teratur, rapi, berjejer dengan baik, menuruti perintah. Dan itu juga kalau kita mau kaitkan dengan salat kan jelas, rapi, berbaris, teratur, mengikuti perintah pimpinan, seperti itu. Sehingga nanti
kedepannya setelah ini akan lebih terarah dan lebih rapi, lebih baik lagi. Boleh saya tahu selama kita di sana itu apa saja yang bisa diambil hikmahnya dari sana? Hikmahnya itu salah satunya adalah saya lebih taat sholat, beribadah, teratur dalam hal waktu, dan banyaklah yang pelajaran karena kita bercampur baur di sana. Iya dek. Ada yang narkoba, ada yang kasus penipuan, ada yang korupsi. Pokoknya sama-sama semua di sana. Sama-sama semua. Jadi berarti kesan kita tidur itu mau boleh? Iya, tidur, ya begitulah tidur. Namanya juga di penjara. Iya. Ya kan di Ya penjara. kadang kepanasan istilahnya orang tua mau kula itu memang. Tapi alhamdulillah ada yang sumbang kipas ini. Ada juga yang luar biasa. Jadi pelayanannya di sana selama kita masuk bagus Ji. Bagus memang. Itu pihak Dirtahti dan pihak pengawas dan penjaga hutan yang baik-baik. Melaksanakan sesuai prokta, sesuai aturan mereka. Iya, ini kan waktu terjadinya pawai budaya itu kan memang viral sekali, viral sampai-sampai bukan saja di Kendari itu viralnya, tapi dia kan se-Indonesia. Iya. Jadi banyak memang yang penasaran dengan ini itunya, tapi ya mungkin sudah tidak perlu dibahas. Iya, gitu. Intinya kita di sini mungkin sudah tahu bagaimana ininya Banyak pelajaran. pelajaran di Ya, dalam. pelajaran yang kita pelajari bahwa kalau orang di penjara beginilah. Iya, begini paling. Jadi, makanya jangan suka bikin masalah. Iya, Toh jangan bikin intinya. masalah, jangan melanggar aturan lah, karena ya keadaannya di sana bagaimana? Tidak bisa kau bilang seperti di luar bebas. Iya. Berbicara, Jauh juga dari keluarga jauh toh. dari keluarga, Iya, kepanasan. biar omeh kopu-kopu saya tidak bisa. Kita kadang tengah malam disuruh berbaris dulu Iya. kalau ada pemeriksaan. Ya, tapi itulah namanya juga penjara. Mereka menerapkan disiplin, menerapkan aturan dalam sistem kepenjaraan dan rumah tahanan di Polda Sumatera. Mana kita juga pastinya dijauhkan dari anak, toh Iya. istri. Bukan jadi jauhkan hanya karena kayaknya terbatas. Dibatasi, wajarlah namanya. Ada waktu-waktu tertentu. Iya. Ada waktu-waktu tertentu, ada jam-jam, ada waktu-waktu hari besuk, ya sudah diatur lah. Itulah aturan dalam rumah tahanan. Melakukan suatu kritisi dalam rutan itu, saya pikir itu untuk membangun. Nggak ada masalah karena kita juga bersinergi. Kalau saya melihat Tamalaki, kan dibilang Tamalaki, Iya. Mepoko Aso. Toh mungkin orang cuma pakai simbol Mepoko Aso. Dalam arti Mepoko Aso di dalam waktu kita di sel, apakah ada suatu Mepoko Asonya? Kan simbolnya kita ini Mepoko Aso. Ya, kalau secara ke dalam, kami di 14 orang lah ya. 14 orang kan? 14 orang dengan yang lainnya, dan kami sebagai panitia dan sekaligus komandan Ormas bersatu Mepoko Aso di dalam, secara ke dalam ya. Kalau di luar ya saya dengar-dengar alhamdulillah Mepoko Aso. Mepoko Hanya Aso. bentuk wujudnya berbeda. Iya. Mepoko Aso itu bukan maksudnya kita dukung orang membawa perang. Ya, bukan. Setidaknya Mepoko Aso kasih mereka harapan supaya mereka tetap semangat. Ya. Betul tidak? Oh, Tamalaki harus tetap semangat. Iya. Harus tetap munculkan karena itu adalah satu kebudayaan yang harus Ya. dilestarikan dan Iya, dijaga. tapi kalau saya melihat Iya. yang dibilang Tamalaki ya seperti begini karena Iya. mereka ini mempertahankan dan tidak lari dari dari kenyataan walaupun Tanggung orang jawab. di sel. Pokoknya tanggung jawabnya mereka itu pastinya Iya. tetap ini. Tetap kami bertanggung jawab apapun itu kita lakukan, namanya proses hukum. Iya. Artinya tanggung jawab sebagai peserta maupun panitia maupun Iya. ormas pada saat itu, kami teman-teman tidak ada yang lari, gitu kan? Tidak ada. Sekalipun isu beredar bahwa kami teman-teman sudah lagi DPO, dan Iya. alhamdulillah kami bahkan ditangkap semua rata-rata di rumah. Bahkan ada yang menyerahkan diri kalau memang memberikan keterangan langsung. Tapi waktu kita mau ditangkap, apakah kita dibawakan di surat ini? Iya, iya. Bawah. Di bawah surat. Saya datang dengan menurut surat panggilan. Saya memang datang. Dan selalu mereka, ya Anda tahu oknum
penegak hukum kah atau oknum siapa yang membuat isu bahwa kita akan lari ke sana. Tidak akan yang lari. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah tidak. Tambah lagi tidak pernah lari, Pak. Betul. Tambah lagi harus tetap memperjuangkan keadilan. Iya. Dan buktinya sampai mereka rela simpan keluarganya juga. Iya. Kita. Ya kalau saya sebenarnya pada saat itu kaget juga karena tidak ada surat panggilan. Apakah mungkin surat panggilan itu dititip sama siapa? Yang pastinya saya langsung surat Sorry, apa Pak, Mas? tapi pokoknya intinya dari pawai budaya ini bisa kita ambil juga hikmahnya selama di sana. Atau kalau kakak Jepri, bagaimana tanggapannya kita selama kesan-kesannya kita juga di sana, kasihan? Pada prinsipnya sama dengan Kak Halik bahwa banyak hikmah di balik kejadian yang telah terjadi. Pada saat di rumah tahanan juga banyak hikmah juga, salah satunya bahwa biasanya di luar jarang sholat, bolong-bolong, alhamdulillah di sana tepat juga. waktu ya, tepat waktu. Bahkan di bulan suci Ramadan itu kami sempat juga ceramah di sana. Oh, berarti di dalam satu sel itu Ada kita musola. bikin juga, ada musola. Ada musola. Artinya yang sebelumnya tidak aktif musola, alhamdulillah selama ada ormas tambah lagi itu aktif musolanya. Jadi penceramahnya siapa? Baku ganti-ganti. Kali. Justru ormas-ormas ini yang selalu ada aktif di sana. Yang di sisi lain juga memberi kenyamanan musola itu, karena kebetulan musolanya mungkin agak sedikit kurang nyaman ya. Sehingga dengan adanya ormas, alhamdulillah berinisiatif untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempat diperbaiki oleh petugas dalam. Jadi mungkin tahanan-tahanan yang lain dari biasanya tegang, setelah kita masuk mungkin seperti biasa atau mungkin lebih dorang Lebih nyaman Mas. tidak terlalu bilang bagaimana Kak, ya namanya juga di penjara toh, amit-amit kasihan sombah. Ya siapapun biar satu hari tidak ada yang mau. Ya. Itu intinya. Bagaimana Yoma datang Jibo? Alhamdulillah kalau keluarga hampir tiap hari. Tiap hari dia? Ya. Itu juga yang saya mau sampaikan. Terima kasih kepada istri saya yang selama ini Kan ini luar biasa luar biasa ininya. Datang melihat saya, datang membawakan makanan, luar biasa. Betul-betul saya dapat istri yang sangat luar biasa memperhatikan saya. Saya ucapkan terima kasih ya istri saya, Nining Korosi. Kita lanjut sama kakak Meron. Makasih banyak nak Kak Jepri supaya bangkona-bangkona yang lagi nonton saya punya podcast supaya dorong bisa ternyata begini ternyata begitu. Kakak Meron, Kakak Meron kenapa kita dirako? Kasus apa? Kurang lebih sama dengan Sama teman-teman ya. Jadi kemarin tuduhannya itu 160 penghasutan. Tapi alhamdulillah fakta persidangan itu tidak terbukti. Makanya majelis hakim memutuskan kami vonis bebas murni. Semua, iya kan? Kayaknya baru berapa hari nih di polisnya kasihan. Iya. Tanggal 18. Jadi kita juga satu kesyukuran pastinya kita senang sekali begitu kita dengar bilang kita punya saudara-saudara divonis bebas. Jadi mungkin langkah-langkah apa yang kita mau ambil maksudnya dengan kejadian ini? Alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi Bang Halik, kita di dalam itu lebih banyak mendekatkan diri kepada yang kuasa, itu yang lebih penting. Berusaha menilai diri kita pribadi seperti apa. Kemudian yang kedua yang lebih penting bahwa kami dalam itu ada semacam keluarga baru. Artinya kami kurang lebih beberapa 100 lebih tahanan di dalam itu. Rasa kekeluarganya sangat tinggi. Jadi kita berbagi makanan, saling ingat mengingatkan. Dan ini mereka dari berbagai macam kalangan. Ada yang usianya juga dari 15 tahun, ada yang sudah tua juga. Dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi akhirnya berbaur seperti saudara. Kita tidak menceritakan perbedaan, tapi kita menceritakan bagaimana kelak di kemudian hari kita lebih bisa berkarya lah untuk Sulawesi Tenggara. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih banyak kepada keluarga, teman-teman yang mendukung, utamanya pada istri saya sendiri.
luar biasa. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Gitu. Tapi kan ini saya dengar gosip-gosip kok aja kita ibu-ibu tuh buat menggosip kok. betul. Kita bongkar dulu di sini nah. Jadi selama itu banggona-banggona ada orang di tahanan, itu dong punya HP kan disita. Terbongkar lah perselingkuhan. Pokoknya ada yang dilemparkan sepatu, ada yang ini. Jadi di sini toh kakak bukannya juga kita bilang, saya juga maksudnya sok suci saya bicara. Kita ini kan manusia kan ini semua pendosa toh. Iya. Intinya kalau kita di setiap ada masalah sudah kita lihat yang mana betul-betul yang sayang kita. Ya pastinya kita punya istri Ji. Siapa yang mau pergi? Biar kita punya keluarga banyak. Intinya kalau orang sudah berumah tangga, yang pastinya cuma istri sama anak. Selama 4 bulan lebih deh Kak, 4 bulan lebih itu pasti mungkin rasa penyesalannya juga kita di sana. Bagaimana, toh? Ya penyesalan dalam arti apa lu ini selain jelas. Penyesalannya kita, Boh. Tapi pada peristiwa begini, kalau terkait masalah kegiatan pawai justru memberi semangat Iya. untuk kami. Terlepas dari kalau masalah keluarga mungkin tentu artinya Pasti kalau tambah kemarin sayang. tambah sayang lah, karena kalau kemarin mungkin tidak terbukti kesalahannya kami, mungkin ada kesalahan lain sebenarnya yang kemudian sehingga kami dimasukkan di dalam sel itu. Mungkin saya punya kesalahan sama istri entah disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Makanya itu bisa bilang. Tapi kita setelah toh ini kan memang prediksinya kita jujur saja kita maksudnya setidaknya kita ibu-ibu kan pastinya berunding toh banggona-banggona. Iya. Kadang ini kan putusan waktu tanggal berapa itu hari Kak? 18. 18. Ini kita punya buli-buli begini. Karena kasihan bagaimana Kak seorang perempuan ditinggalkan suami, otomatis bolak-balik di sana, di sini. Bagus nih kalau ada orang punya uang, kalau tidak ada. Toh, mana tidak mungkin kita mau lihat suami juga dia makan ini. Jadi kita jujur, setahu kita itu kasihan, mungkin mereka tahunan di penjara. Ya karena pada saat itu tuntutannya 1 tahun 6 bulan. Iya, 1 tahun 6 Jadi bulan. kami itu juga hari. kaget, artinya fakta persidangannya menurut kami, menurut analisa kami itu tidak cukup bukti, tapi jaksa justru menuntut kami itu 1 tahun 6 bulan. Iya, luar biasa ya. Begini kita punya buli-buli banget di telepon kita pilih sana ya, saya tidak berani lihat karena kita ini perempuannya salah sedikit lagi menangis. Iya. Tapi ternyata kasihan tiba-tiba kita dengar divonis bebas, syukur alhamdulillah. Jadi setelah kita keluar ini mungkin apa yang kita mau bikin? Ya. Seperti apakah seperti dulu-dulu? Maksudnya dulu-dulu itu bukan seperti ini. Toh, maksudnya apakah ormasnya kita tetap berjalan atau tidak? Jadi begini mungkin saya tambahkan bahwa dengan divonis bebasnya kami pada tanggal 18 ini membuktikan bahwa kami tidak bersalah dan kami tidak mungkin melakukan hal-hal di luar daripada kaidah-kaidah pelestarian adat. Sehingga memang sih ada beberapa oknum-oknum yang kemudian kadang masih di luar jalur, tapi itu adalah pembelajaran untuk kita semua sebenarnya. Iya. Dan terlepas dari itu juga terkait masalah kegiatan setelah pas kami ditahan di rutan Polda, insya Allah 16 Desember itu akan menjadi program tahunan kan? Iya, Program tahunan. Sejarah nih, Iya, sejarah. program tahunan. Pawai budaya akan tetap dilaksanakan. Kami dari panitia maupun dari beberapa ormas itu tidak ada penyesalan sama sekali. 16, itu hari terjadinya tanggal 16 Desember nih. Banggona-banggona ini kesan curhatannya mereka toh. Setidaknya mereka sudah berkumpul lagi sama keluarganya, orang sudah pokoknya rasa rindunya orang sama istrinya, sama anaknya. Kakak Meron saja udah datang sekali ya. Ya sudah potong rambut, padahal di sini. Udah kalah kayak cewek, panjangnya rambutnya. Dia, Sebenarnya tadi ini mungkin bersepuluh yang mau hadir ke sini. Siapa? Bersepuluh semua. iyo, tadi mereka datang kasihan silat. Apa? Jangan jadi penonton di negeri sendiri gitu. Tapi kita harus bersaing dengan kemampuan dan keahlian masing-masing bidang. Sehingga juga kita orang-orang tua dan tokoh-tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat yang suku Tolaki yang berada di manapun, di link manapun, itu mau begitu loh.
semangat untuk Mepokoaso itu mengangkat anak-anak ini. Kalau semangatnya pasti nih. Ya. Karena intinya dengan ada waktunya terjadinya pawai juga di situ Iya. memang sudah dilihat Mepokoasonya toh. Iya, iya. Apalagi juga waktu kakak-kakak semua di Polda juga toh. Iya. Kan maksudnya mereka tetap rangkul toh. Iya. Ya setidaknya anggota-anggotanya juga ya ketahui juga ekonomi sekarang bagaimana toh Iya. kan? Intinya begitu lah. Di Selang dulu tadi biasa kami makan bareng, maksudnya makan Sama-sama itu. bedul lah gitu. Apapun lauknya itu kita makan. Kosongi juga pernah. Kosongi Iya. berapa kali? Oh, kita masuk ke sini. Jadi teman-teman, nah itu yang membuat nyaman sebenarnya teman-teman yang Iya. dari kasus lain, narkoba, teman-teman. Itu bisa bilang di balik anunya kita ada juga hikmahnya. Setidaknya yang tidak pernah kita rasakan di luar, Iya. nah, kita rasakan juga di luar, di dalam, toh. Nah, mungkin saya mau minta sama Kak Miron pesan-pesannya buat adik-adik Ormas. Oh iya. Untuk kedepannya teman-teman para ormas Tamalaki khususnya agar kita berkegiatan agar lebih bisa mendengarkan pesan-pesan orang tua yang kita tuakan. Itu yang pertama, bahwa di dalam perjuangan itu memang harus ada pengorbanan. Tidak berarti mengundurkan niat kita untuk Mepokoaso, justru inilah cikal bakal untuk kita tetap bergandengan tangan, tetap bersama. Kemudian bahwa ada pun isu-isu yang di luar, yang isu-isu negatif yang sering kita dengar, bahwa dibentuknya Tamalaki ini sebagai lawan, atau kita sering dengar salah satu etnis tertentu, itu buang saja jauh-jauh pemikiran seperti itu. Hoax itu dia. Sekarang saya mau katakan bahwa itu hoax. Itu hoax, itu adalah upaya-upaya yang punya kepentingan untuk kita. Suku Tolaki dari sejak dulu sudah hidup rukun, tentram bersama Suku-suku lain. iya, sudah terjadi kawin mawin, berkeluarga, ada yang sudah jadi kakak angkat, adik angkat, pokoknya banyak lah. Seperti saya juga. Iya. Toh, saya juga kawin dengan suku Muna. Iya. Jadi kita memang sudah berbaur dari dulu. Iya. Jadi makanya jangan terlalu dengar hoax-hoax yang lagi beredar. Toh, intinya kita mau Iya. Kota Kendari itu Iya. aman. Kemudian kita bertekad untuk menjaga daerah kita agar lebih kondusif, beserta mungkin kita bisa jadi mitra kerja dari pihak kepolisian atau TNI. Iya. Itu aja lah kami Kerjasama toh. kerjasama. Hal-hal sekecil pun langsung lari di grup. Iya. Lari di grup. Kadang yang tidak tahu permasalahan ya sudah. Oh, iya. Betul. Jadi makanya buat kakak Jepri, toh kita bisa mungkin kasih tahu mereka di sini kalau mereka membuat ormas itu jangan asal ada maunya saja, bisa. Iya. Terima kasih. Pada prinsipnya adalah bahwa khusus ya membuat ormas suku Tolaki sebenarnya memang sebenarnya Mepokoaso, hanya kan masalah ini oknum-oknum yang tidak paham masalah Mepokoasonya ini terkadang kasus pribadi dibawa di ormas, sehingga kajiannya menjadi kajian kesukuan lagi, etnis, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya biasa konflik-konflik tertentu. Selain itu juga ada beberapa mungkin saya pikir mungkin faktor sumber daya manusia juga, artinya baru info-info yang liar langsung ditelan mentah-mentah. Itu kan yang membuat sebenarnya teman-teman khususnya beberapa anggota ormas yang sedikit agak cepat panas. Namun pada prinsipnya adalah yang membentuk ormas-ormas suku Tolaki di Sulawesi Tenggara ini saya sangat dukung. Saya sangat apresiasi bahwa niat untuk kemudian dulu Mepokoaso itu memang benar-benar terbentuk dan ingin membangkitkan semangat melestarikan adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Amin. Makanya saya bilang Kak, kalau kita merekrut, kita bikin ormas, merekrut juga itu jangan anak-anak. Itu Toh? juga sebenarnya. Karena
itu saya bilang biasa anak-anak kecil itu yang panas ya saya bilang, tak. Jadi mungkin saya bilang di balik pawai budaya ini pokoknya semua bisa kita petik dari hikmahnya. Toh tidak bisa kita masalahkan siapa yang salah, siapa yang betul. Intinya kita ambil saja hikmahnya karena kita berpikir kalau kita mau ambil siapa benar siapa salah semua akan betul. Toh bagaimana Pak Ali? Betul. Iya, tidak ada yang mau dibilang salah, rata-rata semua Merasa benar. merasa benar. Pada intinya ya kita semua karena kita sama semua toh kita harus menjaga saja kita punya daerah. Saya pikiran memang tragedi 16 Desember itu menjadi pembelajaran besar untuk ormas-ormas maupun orang-orang kami juga di lembaga adat Telak. Iya. Kalau begitu Bang Gona, terima kasih banyak buat kakak-kakakku semua yang sudah datang di rumahnya Tante Joda. Pokoknya terima kasih banyak. Saya juga ada lagi. Oh iya, kasihan. Kita bilang nih kasihan. Wah. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua di lembaga adat dan keluarga-keluarga saya, keluarga-keluarga suku Tolaki di mana pun berada. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Kami tetap memperjuangkan Mepokoaso. Amin. Dan Iya. terima kasih juga terutama ini hampir kita lupa ini. Oh, Yodi. Advokasi ini penting. Para Tidak lama ini. advokat, lawyer ini. Iya, lawyer Mepo Kuasa ini luar biasa. Terima kasih 12 orang di Ya, banyak. Lebih. Pokoknya saya juga sendiri Tante Joda terima kasih banyak. Iya. Sakui kita jago luar biasa. Pokoknya semoga sehat-sehat waraka dan minggi doa buat saudara-saudaraku pengacara-pengacara Mepo Kuasa. Karena berkat kita juga saudara-saudara kita juga sudah berkumpul. Iya, Maka Bisa menghirup udara segar. iya, Bisa makasih menghirup, ya. insya Allah. Terima kasih. Dorang tidak bisa mau bicara apa lantaran dorang bahagia sekali. Iya. Intinya itu saja. Tidak ada yang mau disampaikan. Ada lagi. Tambah lagi ya Tanjaya selama-lamanya sampai kapan? Amin. Pastinya. Tambah lagi pastinya tetap menjepit dan ini. Seperti ikonnya Joda. Oke, terima kasih banyak sudah nonton podcast Mau Baka-Bakanya Tante Joda. Dan pastinya kita akan ketemu lagi dan salam Mepo Kuasa. Salam. Mepokoaso. Kalau salah. Kalau salah.